Bekerja seharian tanpa Kim Tae-hyung benar-benar menyenangkan, ucap Ye-en, lengkap dengan senyum lebar ketika dalam perjalanan pulang menuju halte bus bersama Jimin. Kau benar, tapi aku harap kau jangan sering-sering memanfaatkan Lidopin. Kasihan dia terpaksa bekerja untuk biaya rumah sakit ibunya, balas Jimin. Kata siapa? Yan pikir mungkin saja Jimin berkata seperti itu hanya untuk mengerjainya. Dopin bercerita pada aku tadi siang. Kasihan, geram Ye-en. Jimin kira Yan hanya berpura-pura, tapi setelah melihat ratu wajah gadis itu yang berubah menjadi sedih, Jimin tahu jika Yan benar-benar merasa prihatin. Setidaknya dia masih memiliki hati nurani batin Jimin. Sakit apa? Tanya Yan penasaran. Kanker hati. Yan langsung terkejut mendengarnya. Jadwal operasinya lusa, lanjut Jimin. Uang dari Minjungi masih kau simpan kan? Tanya Yan tiba-tiba. Iya, kenapa? Besok sepulang dari bekerja, mari kita pergi menjenguk Ibu Dopin dan berikan semua uang itu untuk tambahan biayanya, balas Yan. Seharusnya ia bisa membantu biayanya lebih banyak, tapi keadaannya yang terbatas saat ini tidak memungkinkan. Hal tersebut yang membuat perasaan Yan menjadi sedih. Kau kerasukan mereka sama mau berbuat baik seperti ini, tanya Jimin merasa heran. Aku suspek Jimin, jawab Yan dengan helaan nafas berat. Sejak bayi aku tidak pernah mengenal ayah dan ibuku, jadi aku mengerti bagaimana rasanya kesepian tanpa orang tua. Jimin menepuk lembut bunda Yan mencoba untuk menghiburnya. Aku tahu kau sebenarnya yang baik, hanya saja terkadang sifatmu sedikit menyebalkan. Kau memuji jangan menghina, seru Yan merasa kesal. Jimin tertawa melihat wajah kesal gadis itu, dia kamang sekali marah dan kesal. Jadi seru jika digoda. Kau baik, terlalu Jimin. Aku memang baik sejak dulu, balas Yan dengan tingkat kepercayaan diri yang tinggi. Iya, aku jadi merasa tak terlalu dirugikan karena selama ini sudah kau dapatkan. Ternyata kau tidak semenyebalkan itu. Lihat wajahmu yang tersenyum itu saat mendeskripsikan sifat baikku. Jangan bilang kau suka padaku. Maaf ya Pak Jimin, kau bukan tipeku. Siapa juga yang ingin jadi pacarmu? Kau sudah aku anggap seperti seorang adik perempuan yang keras kepala, balas Jimin. Kalau begitu kenalkan aku pada ayah dan ibumu, pintanya dengan segera. Tidak mau, nanti kalau mereka lebih menyayangimu daripada aku bagaimana? Karena kedua orang tua Jimin selalu memimpikan mempunyai anak perempuan yang manis. Kalau begitu aku tidak akan dapat memikirkan cara untuk kembali ke Seoul lagi, karena lebih memilih untuk menjadi anak angkat ayah dan ibumu. Bahasnya tanpa pikir panjang. Nanti harta warisanmu diambil Minjungi semua, baru tahu rasa. Biarkan saja, keluarga yang hangat dan nyaman adalah segalanya. Aku tidak membutuhkan uang berlimpah jika memiliki sebuah keluarga yang utuh. Komam Ye-en. Sebuah klakson mobil tiba-tiba terdengar. Yan dan Jimin menoleh secara kompak. Mereka mengenali itu adalah mobil Taehyung. Jendela mobil diturunkan memperlihatkan sosok Taehyung di dalam sana. Ayo, naik kalian berdua, ajaknya. Kau mau mengajak kami kemana? Tanya Yan heran. Makan malam, katakan saja padaku, kalian ingin makan apa? Aku yang traktir, balas Taehyung. Tumben sekali dia bersikap baik. Kami menolak, ayo kita pulang Pak Jimin, ajar Yan tanpa pikir-pikir lagi. Mana artinya nilaimu akan aku kurangi. Ancaman yang membuat Yan merasa muak, gadis itu bersujud keras. Aku tidak peduli, lagi pula kau ini ada sekali. Kemarin kau marah-marah padaku dan sekarang kau mengajakku makan malam. Apa kau memiliki kepribadian ganda? Di tengah situasi ini yang bisa Jimin lakukan hanya diam. Dia tidak bisa meminta Yan berhenti bersuara karena nanti yang ada, gadis itu akan semakin merasa kesal dan Jimin ikut kena semprot juga. Kau sakit hati karena ucapanku kemarin siang, tepat Taehyung. Kau pikir ucapanmu tidak keterlaluan, balas Yan. Baiklah, aku minta maaf. Di luar dugaan seorang Kim Taehyung yang berhati keras mau meminta maaf. Ini adalah kejadian langka. Sekarang sudah kan? Ayo masuk, ajak Taehyung sekali lagi. Tuan Kim, kemarin Nona Jun bilang dia ingin sekali makan sushi, tapi tidak jadi karena belum ada uang. Setelah Jimin tak peduli pada Yan yang protes. Sushi? Oh, aku tahu restoran sushi yang enak. Ayo kita pergi ke sana, balas Taehyung tanpa antusias. Sudah diam saja, kapan lagi kita bisa makan sushi sepuasnya dan gratis?
bisik Jimin yang pandai memanfaatkan keadaan. Silakan makan apapun yang kau inginkan, Jimina, ucap Taehyung. Tentu Tuan Kim, terima kasih atas kemurahan hati Anda. Bahas Jimin dengan mata berbinar melihat menu beragam di restoran itu. Taehyung yang tengah mengunyah salmon sashimi menarik Yan yang bersiap bersuara. Jadi posisi duduknya, Yan berada di tengah, sementara Taehyung di kanan dan Jimin di sebelah kiri. Dulu kau pergi kemana tanpa pamit padaku, lanjut Yan. Kapan? Pasti tak mengerti. Saat kita bertemu di usia 5 tahun. Kau bilang sudah melupakannya, mengapa sekarang dibahas lagi? Bahkan kau masih ingat usia kita saat itu, tanya Taehyung. Itu karena aku bertemu denganmu tidak lama setelah aku merayakan pesta ulang tahunku yang kelima. Balas gadis itu. Taehyung hanya memberikan tanggapan berupa anggukan kecil. Detailnya aku memang lupa, namun secara garis besarnya, aku ingat kita menghabiskan waktu selama 2 hari dan entah mengapa aku cocok sekali denganmu saat itu. Padahal biasanya aku selalu jaga jarak dengan orang baru, jelas Yan. Saat itu aku dan kedua orang tuaku datang ke kediaman Tuan Chung Esung karena sesuatu yang hendak Tuan Chung sampaikan. Tuan cuma minta ayah mengurus cabang bisnisnya yang berada di Pulau Jeju. Jadi kami pergi Pulau Jeju setelahnya. Balas Taehyung dengan penjelasan panjang. Hanya seperti itu tanggapan dari Yen. Baguslah kalau kamu melupakannya, lagi pula tidak penting juga, kumam Taehyung. Apa saat itu aku berbuat salah padamu? Kau ingat detailnya kan? Katakan pada aku, Kim, kenapa sekarang kau kalah sekali padaku? Padahal dulu kau lembut dan menyenangkan. Raja Ian ingin sekali tahu. Itu tuntutan dari perusahaan tempatku bekerja. Tuan Chung Esung memintaku untuk bersikap tegas padamu. Tapi sekarang kakek tidak ada di sini untuk mengawasimu. Mari kita berteman saja. Aku menolak ajakan pertemanan darimu. Karena tahu nanti kau malah bersikap seenaknya padaku jika aku memperlakukanmu seperti teman. Balas Taehyung. Itu benar Tuan Kim, jangan mau berteman dengannya. Dia sangat menyusahkan, tambah Jimin, tanpa tidak ada takut-takutnya pada Yan yang sudah menatapnya tajam. Kau dengarkan, bahkan temanmu sendiri mengakuinya. Itu tidak benar, sebenarnya aku memiliki sifat yang manis, ucap Yan dengan senyum. Kau membuatku ingin muntah, ejek Jimin kembali berulah. Aku tahu banyak hal tentangmu karena selama ini aku sering kali memperhatikan gerak-gerikmu. Meskipun jarang terlihat datang menghampirimu, ucap Taehyung bongkar rahasia. Kau memperhatikan aku? Jangan-jangan kau menyukaiku ya? Tuduh Yan sembarangan. Taehyung segera mulai keselnya. Bicara yang lain saja yang lebih penting. Ucapannya datar berpaling terbalik dengan wajahnya yang mulai bersemu merah. Yan bisa menangkap semua itu. Seringnya samar tampak terukir di bibirnya, apalagi setelah ia melihat cara Taehyung yang tengah meminum airnya. Dia tampak begitu gugup karena terus-terusan Yan pandangi. Aku ingat satu hal, seru Yan tiba-tiba. Sebelum kepergianmu, kau sempat bilang padaku, mari bertemu lagi saat kita sudah dewasa dan menikahlah denganku. Kau ingat itu, Kim? Taehyung langsung tersedot airnya, sementara Yan tertawa penajakan. Jimin sibuk menepuk-nepuk punggung Taehyung yang masih terbatuk-batuk. Dia tersedak karena salah tingkah. Aku bayar sekali. Maaf saja ya, Kim, aku menolak menikah denganmu karena yang kalah bukan tipeku. Mau mampir dulu Tuan Kim, Jimin menawarkan. Kenapa malah menawarinya mampir segala? Biarkan saja dia pulang, usir Yan secara tak langsung. Kau ini memang tidak tahu terima kasih ya. Tuan Kim sudah baik mentraktir kita makan malam juga mengantarkan pulang sampai ke rumah dengan selamat, ucap Jimin. Aku akan mampir sebentar. Ucapan Taehyung secara tidak langsung melerai perdebatan di antara keduanya. Baiklah, silakan masuk Tuan Kim, aja Jimin. Kamarku ada di lantai bawah, sementara kamar para wanita ada di lantai atas, jelas Jimin. Kau mau naik ke atas kalian? Tanya Yan heran saat melihat Taehyung hampir menaiki anak tangga. Apa orang dari luar dilarang naik ke atas? Tanya bertanya pada Jimin. Tentu saja boleh kalau hanya sekedar mampir, balas Jimin. Ayo kita ke atas. Yan mengikuti langkah mereka. Dia tidak mau Taehyung melihat kondisi kamarnya yang berantakan,
Kemudian hal itu berakhir dengan ancaman akan mengurangi nilai YN. Dia hanya tidak mau emosi malam-malam begini. Tubuhnya sudah lelah dan ingin pergi. Beristirahat dengan segera. Najung, panggil Jimin. Apa capaian malas-malasan? Kau habis pesan sesuatu melalui jasa pengiriman ya? Sepertinya barangmu sudah sampai. Ian yang merasa heran segera mendekati pintu kamarnya dan benar saja, sudah ada sebuah kotak kardus di sana. Mungkin salah alamat, kemudian memperhatikan paket tersebut dari dekat. Perasaan aku tidak memesan apa-apa, tapi benar ini atas nama Jung Ye-en. Apa ada Jung Ye-en lainnya di tempat ini? Tidak ada Jung Ye-en di sini, hanyalah kau, jawab Jimin. Kalau kau merasa tidak memesan sesuatu, maka jangan dibuka, peringat Taehyung. Apa mungkin ini dari asisten Kim? Laki-laki gadis itu bergumam sembari berpikir. Dia sempat bilang padaku akan membelikanku ponsel baru, tapi ini masih bulan depan. Dan dia bilang akan membawanya secara langsung, bukan dikirim melalui paket seperti ini, tanggap Jimin. Apa mungkin ini ponsel baruku? Mungkin saja asisten Kim berubah pikiran dan ingin cepat-cepat memberikan ponsel tersebut padaku. Balas Yen. Aku juga tidak tahu, ucap Jimin. Yen mulai membuka paket tersebut dengan rasa penasaran yang memuncak. Saat isinya sudah terlihat, gadis itu segera menjerit histeris dan refleks melempar kotaknya menjauh. Secara tak sadar sudah beralih memeluk Taehyung di sana untuk meminta perlindungan. Ada apa? Apa isinya? Tanya Jimin ikut kaget mendengar teriakan Yen. Wajah gadis sudah tambah pucat pasi. Ia melepaskan pelukannya dari Taehyung dan berlari menuju kamar mandi, sembari menutup mulutnya dengan sebelah tangan. Tak lama kemudian terdengar mutahan Yen di sana, hingga Jimin segera datang menyusul karena merasa khawatir. Taehyung bisa melihatnya. Isi paket tersebut adalah seekor bangkai tikus berukuran besar yang kepalanya hampir putus akibat sayatan benda tajam lengkap dengan darah segar yang mengalir di sana. Bagus sekali, menu makan malamku sudah terkuras habis sekarang. Siapa pedebah yang berani melakukan hal ini padaku, seru Yen marah. Tadi sudah aku katakan padamu untuk tidak membukanya kan? Ucap Taehyung ikut kesal sendiri pada sikap keras kepala Yen. Kalau aku tahu isinya adalah bangkai tikus, aku pasti tidak akan membukanya, balas Yen. Memangnya kau dukun bisa tahu isinya apa sebelum membuka kotaknya? Rasa penasaranmu itu sudah semuanya perlu kau lampiaskan. Kau ini benar-benar, sudahlah Nona Chung. Kenapa kau malah marah pada Tuan Kim? Saat Jimin heran. Sudah baik Taehyung mau membantu mereka membuang bangkai tikusnya. Kau yakin tidak punya musuh sampai mendapat teror seperti ini? Taehyung bertanya dengan wajah serius. Aku rasa tidak, tapi yang tidak suka padaku banyak. Bahkan hampir seluruh penghuni rumah sewa ini, semuanya tidak suka padaku, jawab Yen jujur. Jangan merasa heran, sikap Yen yang menyebalkan adalah pemicu dari semua kebencian yang ia terima. Rumah sewa ini harganya murah, jadi tidak ada fasilitas seperti CCTV di sepanjang lorongnya, kecuali bagian luar pintu masuk. Nanti biar aku tanyakan pada teman-teman yang lain. Siapa tahu mereka melihat orang yang menaruh kotak ini di depan pintu kamarmu, ucap Jimin yang dibalas sanggukan setuju oleh Yen. Aku cari apa lagi sekarang, kalau Yen? Mau makan apa? Akan aku pesankan sesuatu untukmu, Taehyung menawarkan. Kau pikir aku masih bisa menelan makananku setelah melihat hal menjijikan seperti itu? Balas Yen ketus. Tidak usah marah kalau memang tidak mau. Aku hanya menawarimu. Balas Taehyung tak kalah sengit. Aku mau tidur. Setelahnya Yen masuk ke dalam kamar sewanya. Begitu saja, meninggalkan Taehyung dan Jimin di sana. Aku akan pulang sekarang, pamit Taehyung. Hati-hati di jalan Tuan Kim. Terima kasih atas traktiran Anda hari ini, balas Jimin dengan sopan.